Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fihartini, NIM 135, akan menjelaskan tentang etika organisasi. Saya akan menjelaskan tentang etika organisasi yang terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama pengertian etika, yang kedua pengertian organisasi, yang ketiga ciri-ciri organisasi, yang keempat peran etika dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika adalah norma atau nilai yang berkaitan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat yang baik, tata cara hidup bersosialisasi yang baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Pada dasarnya, norma atau aturan ini mencangkup baik dan buruk perilaku manusia dengan menggunakan akal dan hati nurani untuk tujuan hidup yang ingin dicapai. Dan norma ini sendiri meliputi perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari tentang baik dan buruk perilaku manusia. Maka hal ini akan membentuk karakter seseorang dalam bermasyarakat melalui pembelajaran norma atau nilai yang baik dan buruk. Dapat dinyatakan bahwa etika sebagai penilai penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu pengertian organisasi. Organisasi pada dasarnya diartikan sebagai sebuah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja sama secara pertimbangan pemikiran yang rasional, tersusun, terencana, dan terkendalikan oleh seorang pemimpin dalam memanfaatkan sumber daya. Terbentuknya organisasi pastilah mempunyai tujuan yang sama, serta dibutuhkannya kerjasama dari semua pihak yang harus selaras untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang ketiga yaitu ciri-ciri organisasi. Yang pertama terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Satu organisasi pastinya harus memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan tidak memungkinkan organisasi hanya untuk 1 orang. Untuk tujuan bersama yang ingin dicapai, maka setiap individu di dalam organisasi tersebut harus saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu saling bekerja sama. Dalam membentuk organisasi dibutuhkannya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya kerjasama antar anggota organisasi, maka tujuan dapat tercapai secara efektif, efisien, serta ekonomis. Arti dari efektif tersebut yaitu kegiatan organisasi yang telah direncanakan bisa membuahkan hasil yang baik. Sedangkan arti efisien adalah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut dilaksanakan dengan tepat, tidak membuang-buang waktu, tenaga, serta biaya. Serta arti ekonomis yaitu organisasi harus hati-hati dalam mengeluarkan uang, pemakaian barangnya tidak boros, dengan kata lain menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin. Ketiga yaitu adanya peraturan. Semua organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing. Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan membatasi sumber daya agar tidak berlebihan dalam pemakaiannya, serta setiap individu harus saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. Yang keempat yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peraturan tentu harus disertai dengan bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap individu dalam organisasi. Pembagian tugas bisa dilakukan dengan dibentuknya divisi di berbagai bidang yang dimana setiap individu diharuskan mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Yang keempat yaitu peran etika dalam organisasi. Menurut Andeka Rokitanama ada 5 peran etika dalam organisasi, yaitu
Yang pertama, etika sebagai acuan atau norma yang berlaku untuk setiap individu organisasi tersebut. Yang kedua, etika sebagai landasan dalam berperilaku bagi setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu etika sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan atau ketua organisasi tersebut terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Yang keempat, sebagai landasan dalam pengelolaan organisasi untuk mengatur setiap aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, etika sebagai landasan untuk bertindak serta pegangan untuk bertindak dalam aktivitas organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.